Shalom semuanya, selamat pagi, welcome back to GBC Jakarta. Hari ini kami percaya semua daripada kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Nah biarlah hari ini kita buka dengan doa, kita mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Tidak ada Tuhan yang jahat datang daripadamu. Kami percaya all the good things comes from above. Semua yang baik Tuhan datang daripadamu Tuhan. Dan kami saat ini pagi ini Tuhan, dengan sukacita, dengan satu excitement, kesukaan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang kami dengar pagi ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami berdoa dan kami katakan damai sejahtera. Shalom. Semua kepada orang-orang di Jakarta yang ada di sini, walaupun dia ada di seluruh tanah air Tuhan Yesus di Indonesia. Kami berdoa mengalami kesehatan daripadamu. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka yang sakit. Pagi ini kami percaya mereka mengalami kesembuhan total Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sakit penyakit tidak punya kuasa. Because you bow down to nothing, Lord Jesus. You bow down to nothing. Kau tidak tunduk kepada satu pun kuasa, termasuk kuasa sakit penyakit. Dan setiap orang Tuhan yang saat ini mengalami ketidakpastian, kebingungan, kepanikan Tuhan, kekhawatiran, kebimbangan. Kami berdoa hari ini Tuhan, Kau akan meneguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for your words. Kami percaya hari ini Tuhan. Kami menerima firman-Mu, firman yang hidup. In Jesus name. Selamat pagi sekali lagi saudara-saudara, teman-teman terkasih yang saat ini mau ambil bagian, mau ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kami, keluarga GBC Jakarta. Kami mengucap syukur kalian bisa ada bersama kami dan kami percaya kita adalah keluarga besar. Amin. Kita adalah keluarga besar di dalam Kristus Yesus. Tuhan itu selalu teman-teman, Dia inklusif sifatnya. Dia merangkul banyak orang. Bahkan orang yang tidak seperti kita semuanya, kita tahu kita ini adalah orang-orang yang tidak, kita gak layak saudara. We are not worthy. Tapi Tuhan memberikan satu kesempatan untuk menerima dia. Amin. Nah saya hari ini akan sharing mengenai bagaimana kita itu dalam ketidakpastian saat ini. Kebingungan kita, saya tahu di luar di saat ini keadaan di Jakarta. Kalau saya tahu saat ini tanggal 11 Juli hari ini. Dan saat ini saya tahu banyak sekali keadaan yang tidak menentu. Banyak sekali tekanan, banyak sekali ketakutan. Orang-orang panik saudara. Tapi biarlah waktu kalian mendengarkan firman ini justru kalian dikuatkan. Amin. Kita buka Roma 10 ayat 8 dan 9. Kita tahu ayat ini terkenal biasanya karena saya mendengarkan ayat ini untuk pertama kali waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dikatakan begini saudara, bahasa Indonesianya terjemahan baru, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Allah yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi, firman ini sebenarnya sangat-sangat kaya. Firman ini mengandung begitu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Karena di sini dikatakan orang dengan mulut, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan dari apa? Kita pikir ayat ini hanya untuk waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat sehingga kita diselamatkan dari yang namanya neraka masuk ke dalam surga. Tapi saya katakan bukan hanya dari neraka tapi masuk surga saudara. Tapi Tuhan menyediakan lebih banyak lagi. Yaitu kalau kalian saat ini masih hidup, masih bernafas. Justru saat ini kalian mengalami yang namanya surga di atas bumi. Amin. Kalau itu adalah janji Tuhan, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya
Tuhan rindu untuk kita mengalami yang namanya surga di bumi. Katakan amin saudara. Apalagi yang sudah menikah ya saat ini coba ngelirik ke pasangannya. Kalau kalian mungkin hari ini ngambil kopi sambil minum kopi ya. Jangan cuma minum kopi mendengarkan firman Tuhan. Tapi juga lirik teman-teman keluarga kita, lirik pasangan kita. Dan kasih senyuman yang paling manis. Katakan ya kita mau apa? Hidup sorga di atas bumi. Sorga di bumi. Amin. Kedipin saudara. Nah ini kalau kita dengar katakan firman itu dekat kepadamu. Jadi kalau saya katakan firman itu dekat kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Di dalam mulut dan di dalam hati kita itu banyak yang namanya firman. Jadi tidak mungkin Tuhan itu tidak berfirman kepada kita semua justru di saat-saat kita saat ini membutuhkan. Karena itu selalu ada dalam kehidupan kita, dalam mulut kita, bahkan di dalam hati kita. Ya, nah jika kita mengaku dengan mulut, dari kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah yaitu Bapa kita, dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalian tahu bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga for a purpose saudara. Dengan satu tujuan. Untuk supaya apa? Bukan untuk cuma pamer-pamer ke dunia. Tapi juga supaya kita sebagai umat pilihannya, umat yang percaya tahu kuasa kebangkitan itu. Ini kita harus terus renungkan saudara. Ini bukan hanya waktu kita masuk, kita bilang kita masuk ke agama. Tapi saya bilang justru saya menolak itu bukan agama saudara. Kita ini di sini bukan mengikuti agama. Kita mengikuti siapa? Kita mempunyai apa? Hubungan. Kita mengerti bahwa Tuhan yang begitu baik. Dia dikirim oleh Tuhan Yesus itu dikirim ke dunia ini menjadi dosa, mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga buat kita. Ada kuasa yang diberikan yaitu kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Amin. Nah ini itu salah satu adalah firman yang saya ingin bagikan pagi ini. Tetapi itu hanya permulaannya saja. Itu appetizer saudara. Amin. Nah saya mau katakan bahwa hari ini itu title saya tuh bingung mau titlenya, mau judulnya apa. Sebenarnya judul apapun kalau firman Tuhan enak aja. Judulnya itu enak saja pasti. Karena firman Tuhan gitu. Kalau kita bikin karangan kadang-kadang mungkin kadang-kadang ada yang kurang bagus gitu ya. Kita bisa ya. Tapi kalau firman Tuhan itu penuh banget. Kaya banget. Jadi apapun yang namanya title itu pasti baik. Nah pada hari ini judulnya adalah Just in Case Faith. Pakai tanda tanya. Just in case faith. Apakah iman kita itu just in case? Atau benar-benar kita justru percaya sepenuhnya. Biar pagi ini kita mulai membahas, menggali. Dan saya berdoa daripada setiap kita yang mendengarkan saat ini. Ya, jangan di swipe dulu, jangan diklik yang ke tempat lain dulu. Kalian dengarkan. Amin. Kalian dengarkan hari ini saya percaya semua daripada kita nggak get offended. Nggak merasa punya satu tembok. Wah dengerin ini orang siapa, ini mungkin pastor ini ya. Saya akan merasa kondem. Enggak. Tapi saya berdoa setiap daripada kita bisa terbuka hatinya dan bisa mendengar saudara. Nah di James kita buka di Yakobus 2 ayat 14 ya. Sampai ayat 26. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Tapi bukannya sesuatu untuk menuduh, menghukum ataupun menuding-nuding. Ya. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman apabila ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia,
tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, luar biasa saudara. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan ke ayat 23. Di sini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Adalah sesuatu hal yang apa? Mubasir. Adalah sesuatu hal yang apa? Sia-sia. Kalau saya bisa konklusikan, simpulkan hari ini, pagi ini, bahwa mengenai bahwa di firman ini dikatakan dengan perbuatan-perbuatan itu iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Detik kita terima Tuhan Yesus, detik kita percaya, apapun itu yang kita percaya sembuh, betul? Amin. Kita langsung itu diterapkan, itu udah menjadi kebenaran kita saudara. Ya, itu sudah halfway ibaratnya. Tetapi iman kita itu akan menjadi sempurna. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selanjutnya daripada setelah kita believe, apapun itu dalam kehidupan kita menjadi satu penyempurnaan, satu completion. Ya. Kita teruskan 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruhnya itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, tunggu sampai di situ dulu, sampai ayat 26. Jadi kalau dibilang di sini ya, dibilang perumpamannya seperti tubuh tanpa roh mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Kalau tubuh itu tanpa roh itu mati saudara. Seperti kita juga ibaratnya iman tanpa perbuatan. Kalau kita dengar ini seringkali kita nomor satu responnya adalah ketakutan. Waduh, bukannya waktu itu selama ini saya mendengarkan firman mengenai kasih karunia, kita hanya percaya saja. Itu betul saudara, kita hanya percaya saja kita dibenarkan. Amin. Kita hanya percaya saja kita akan sudah dibenarkan. Itu satu hal yang dahsyat menurut saya. Kenapa? Karena dengan percaya kita dibenarkan. Tapi kalau kita lihat lagi Yakobus 2 dan Yakobus ketiga, yaitu kelanjutannya, ya, itu adalah mengenai kuasa daripada lidah. Ya, di mana dibilang di kuasa lidah itu, kalau kita melihat ini sebenarnya konteks daripada lidah itu adalah untuk mengkonfirmasi mengenai apa yang kita percaya. Ini ada kuasa saudara. Teman-teman tuh ada kuasa loh. Kita tuh harus tahu kalau kita itu punya kuasa pada kata-kata kita. Kita seringkali mendengarkan, oh iya dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Baru kita bilang amin, belum. Ada hal-hal yang terjadi, misalnya semakin lama penyakit orang-orang kita doakan atau kita yang mengalami sakit itu ada gejala-gejala yang lebih parah, langsung kita cancel. Kita langsung cancel, kita gak percaya. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Ya, saya mau ngomong begini karena relevan sekali, sangat berhubungan erat pada kejadian kita saat ini. Karena kenapa? Karena semua orang satu dunia bahkan mungkin saya bisa katakan selalu berkata, aduh kita harus ada backup plan.
Kita harus menyediakan yang namanya rencana-rencana kalau sampai gak kejadian. Just in case kalau misalnya nanti saya kena COVID. Just in case nanti kalau misal saya ada mengalami masalah-masalah. Just in case suami saya nanti meninggalkan saya. Just in case anak-anak saya tidak lagi mengingat saya waktu masih saya tua. Just in case penyakit ini ada gejala ini dan ini saya harus ada obatnya. Teman-teman, saya mau katakan tidak ada salahnya dengan kita bersiap-siap. Tapi kalau sampai kita sudah pakai satu strategi, kita lalu pakai 2 strategi dan 3 strategi dan selalu dalam hidup kita selalu ada backup plan. Selalu, jangan-jangan kita berkata just in case Tuhan lupa sama saya. Mungkin kita sering dalam hati kita itu tanpa kita sadari, kan kita gak ada yang tahu teman-teman. Hati saya aja saya gak tahu apa. Saya bisa ngomong manis-manis di sini, tapi hati saya penuh dengan kebencian. Bisa. Tapi apa yang dalam hati saya bisa keluar, betul? Jadi saya mau berdoa sehari ini siapapun yang mendengarkan firman ini ya. Kalau kita banyak keluar yang negatif, ketidakpercayaan. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu perbaiki dalam apa yang kita percaya saudara. Karena apa yang kita percaya akan keluar dari mulut. Ya, kalau kita setiap saat, our lifestyle ya teman-teman dengarkan ya. Our lifestyle, kehidupan kita, cara kita hidup sehari-hari bukan untuk berusaha untuk percaya terus. Berusaha untuk mendapatkan the peace, damai sejahtera itu. Selalu hidup dalam angin terus, angin ribut. Di kiri kanan setiap hari selalu mengalami angin ribut. Tapi saya mau katakan justru kebiasaan kita hidup itu sebagai orang percaya adalah apa teman-teman? Selalu berada di dalam damai sejahtera. You know, keadaan saat ini, pandemi apapun ya, mau saat ini kalian alamin ya, itu hanya sementara. Betul? Hanya sementara. Bukan hal yang terus-terusan terjadi. Bukan. Tapi ini hal hanya sementara. Abraham ya, dia menunggu kehadiran anaknya. Betul? Waktu dia mandul itu keadaan mandul hanya sementara saudara. Amin. Lebih daripada blessing, berkat yang kita minta. Sering kadang-kala kita sangat mengandalkan, aduh saya mau suatu terobosan dalam kehidupan saya. Lalu tanpa kita sadar kita hanya fokus kepada terobosan itu. Ini kalau gak terjadi ini terobosan, wah I am cursed. Saya dihukum, saya benar-benar hidup di dalam kutuk. No. Ya. Tuhan itu bukan hanya care dengan terobosan. Dialah terobosan kita justru. Tapi dia mau. Jangan kalian hanya melihat berkat dan kesembuhan dan berkat-berkat dan terobosan-terobosan yang kalian pikir itu yang akan menyelamatkan kalian. No. Kata Tuhan, focus your eyes on me. Fokuskan pandanganmu kepada saya. Bukan kepada terobosan-terobosan itu. Saya paling males banget ya. Dan saya percaya berdoa setiap kita jangan mempraktekkan seperti ini. Wah ini masalahnya ya keadaan seperti ini. Kematian seperti ini yang ada terjadi saat ini oleh orang ini mengalami kematian, orang ini mengalami kesakitan, ataupun orang ini mengalami kesembuhan. On the other side, kita harus balance saudara. Ya, kita ngeliat semua pengalaman orang, ini yang ini meninggal, nah di sini sembuh, betul? Kita selalu mengandalkan ini nih, yang saya dengar aja, kesaksian, broadcastnya apa, saya dengar itu. Tapi yang paling kokoh adalah firman Tuhan. Saya bahkan berani tantang kalau tidak ada pun kesembuhan saat ini. Do you believe? Apakah kita percaya bahwa dengan bilur-bilurnya dia telah menjadikan kita sembuh? Amin. Itu loh yang harus kita hari ini tanamkan di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya sudah saatnya. Justru detik-detik saat ini kita mengalami yang kata orang pandemi ini adalah
benar-benar yang namanya grooming, pendewasaan. Di mana kita akan mengalami apa? Kasih Kristus. Semakin hari kita mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal Bapa kita yang begitu baik. Tuhan Yesus yang begitu baik. Mengenal kasihnya, dalamnya, lebarnya, tingginya, semuanya kita kenal. Mulai belajar, tidak akan ada satupun yang bisa mengerti secara keseluruhan. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita tuh kayak gimana. Terus kita buat satu metode. Kita buat lagi satu sermon. Gak mungkin bisa selesai saudara. Sampai nanti pun kita rapture. Gak bakalan selesai ngomongin kasih karunia Tuhan. Saya merasa setelah berapa lama saya mengenal yang namanya Tuhan itu membukakan kasih karunia ke dalam kehidupan saya. Sampai detik ini saya merasa saya gak tahu apa-apa. Saya merasa sangat terbatas. Saya di sini hanya karena kasih karunia Tuhan saya bisa sharing, saya bisa khotbahkan kepada teman-teman di sini. Ya, mengenai kasih Tuhan itu hanya semata-mata karena kebaikan Tuhan. Bukan karena saya lebih baik. Bukan karena saya lebih pinter. Itu udah pasti enggak. Amin. Jadi memang benar-benar semua ini kita mau belajar ya. Amin ya. Saya panggil, saya encourage, saya dorong teman-teman di sini. Ayo. Kita udah saatnya loh mulai percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, terus di Yakobus ya, dibilang kata yang ayat 2, 14 sampai terakhir tadi ayat 26. Lalu kita lihat ayat Yakobus 3-nya itu mengenai kuasa daripada lidah. Nah saya tidak akan membahas itu, nanti kita bisa buka lagi, belajar lagi mengenai kuasa lidah. Tapi that is not my sermon today ya. Saya mau buka lagi Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Kalau kita mau lihat Yakobus ini, kitab ini itu lebih membahas kepada kehidupan kita antara kita dengan sesama kita ya. Ya, ini mungkin gak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Kalian udah you are safe by grace. Kita ini semua sudah diselamatkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Tapi ini akan membantu kita di dalam kita hidup dengan sesama kita. Nah, dibilang di sini ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita stop sampai di situ ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dulu. Ini luar biasa. Dibilang katanya apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya count it all joy. Count it all joy. Apakah itu yang negatif ataupun yang positif terjadi? Pandemi ini terjadi, count it all joy. Saya mau berdoa, bahkan saya mau katakan, kalian kalau sakit, ada yang kena COVID, count it all joy. Jangan merasa bersalah, ya. Orang sakit itu jangan merasa bersalah. Saya tanya balik kepada orang-orang yang sakit sekarang, apakah kalian pernah bermimpi, saya berdoa dan saya punya cita-cita, satu hari saya akan mengalami COVID, saya akan mengalami sakit. Itu orang sakit jiwa saudara. Gak mungkin orang itu punya cita-cita untuk supaya saya sakit. Apapun alasannya, apakah kebodohan kita atau bukan. Kalau kalian jatuh sakit saat ini, mau positif apapun lah. Ya, kita cuma sekarang ributnya masalah positif COVID. Mungkin ada lagi positif nanti kalau kalian dengarkan berapa tahun lagi khotbah saya, which is menurut saya khotbah saya tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apapun itu positifnya, kita tetap katakan count it all joy. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan, buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kurang sesuatu apapun. Kalau kita lihat the patience, ya, the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete.
menjadi kita itu menjadi orang-orang yang sempurna, tidak kekurangan, lacking nothing. Nah, lacking nothing ini adalah tujuan daripada Tuhan dalam hidup kita. Dia mau kita semua mempunyai karakter yang tidak punya kekurangan. Tidak kekurangan. Wah, kalau nggak kekurangan itu semua, kalau saya punya 5 company perusahaan. Kalau saya udah punya 10 mobil yang mewah-mewah. Saya sudah punya berapa villa, berapa mungkin rumah yang besar-besar yang mewah di tempat ini dan di setiap negara. Kita pikir lack nothing seperti itu. Tapi kalian tahu, jalannya untuk kita tidak kekurangan sama sekali itu, tidak mengalami kekurangan itu, kita harus menghadapi yang namanya ujian iman. Saya tahun lalu udah pernah sharing, tahun 2020 mengenai hal ini, di mana tidak ada lagi shortcut. Kalian harus tahu jalannya, ya, blueprintnya Tuhan itu adalah ujian iman, ya, menghasilkan apa? Ketekunan. Habis ketekunan, buah yang matang dia supaya menjadi sempurna dan utuh. Wow, how God good. How our God is so good. Dia itu Tuhan yang baik, dia hanya memperhatikan apa? Saya mau menjadikan seorang Lita ini, ya, saya ini menjadi orang yang tidak kekurangan suatu apapun. Tapi untuk melewati itu ada blueprint jalannya, saudara. Kalau kalian pakai wase, ya, wase itu mungkin perumpamannya kurang baik. Saya bukan bilang wase gak baik, tapi kadang-kadang jalannya juga salah. Tapi yang namanya blueprint, jalanan itu ada ke situ, udah pasti ada, itu blueprint, saudara. Ya, jadi blueprint kita itu akan menjadi orang-orang yang tidak kekurangan, tidak ada, lack nothing, sempurna. Amin, saudara. Jadi saya mau katakan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, membangkitkan, menggairahkan kalau saya bilang. Buat kita orang percaya. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan rendah, dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Stop sampai di situ ayat 5. Saya katakan Tuhan itu benar-benar dia tahu apa yang kita pikirkan. Kita dibilang kayak gitu ya, ujian iman, kita takut duluan. Gimana kalau saya gak bisa menjalani ujian iman? Betul? Saya takut Tuhan. Tuhan bilang, tapi dia bukan bilang, oh ya udah kalau gitu gak usah ujian iman. Gak usah, saya gak bakal adakan semua masalah-masalah itu, janganlah. Jangan jatuh ke dalam pencobaan-cobaan, jangan. Karena kan kamu udah berdoa Bapa kami, betul ya? Kita selalu berdoa Bapa kami, jauhkan kami dari segala, lead us not into temptations, kepada pencobaan-pencobaan. Itu adalah doa kita loh. Tapi kalian tahu ini Tuhan udah bilang langsung, apabila kamu ada kekurangan hikmat. Dia tahu, nih ya, solusi daripada kita itu bisa sampai menjalani ujian iman itu. Sampai kita menghadapi, memperoleh buah yang matang itu adalah kuncinya hikmat, saudara. Kuncinya adalah hikmat. Tapi itu pun Tuhan bilang apa? Kalau kalian kekurangan hikmat, mintalah. Mintalah hendaklah kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Dia itu bukan seperti orang dunia. Baru kasih sedikit aja udah bangkitnya setiap hari. Ngomongin terus. Kemarin ya jangan lupa ya, kemarin ini kan mami kan ini, mungkin bukan mami, mungkin orang tua lebih ikhlas ya. Tapi kadang-kadang ada orang terselubung kasih kita, betul ya. Kasih kita barang, kasih ini dengan agenda-agenda tertentu. Tapi Tuhan itu tidak pernah loh memberikan agenda-agenda loh. Dia itu tidak ada agenda, tidak ada modus. Dia gak pernah punya modus nih ya, gue kasih Lita nih. Wah kesehatan, mudah-mudahan jangan supaya si Lita ini begini melakukan ini itu supaya dia. No, Tuhan kita tidak manipulatif. Dia memberikan berkat, dia berikan berkat. Bukan hanya berikan berkat, dialah berkat itu sendiri. Dia menjadi berkat buat kita. Dia adalah segala-galanya buat kita. Nah terus ayat 6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ini penting banget nih. Ini is actually very the core of my message. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, saya cuma mau ingatkan bahwa kita tidak bisa lagi hidup mendua hati. Ya, kalian gak demen kan kalau diduain? Gak suka. Siapa di sini yang suka pasangannya? Oh, saya suka banget kalau pasangan saya menduakan saya. Itu gak mungkin kan? Gak ada yang suka. Begitu juga Tuhan gitu. Tuhan tuh jangan mendua hati. Terus gimana pastor kalau saya mendua hati saya suka bimbang? Tadi saya bilang kalau kita banyak kebimbangan. Banyak yang kita keluarkan itu ketakutan. Mungkin saatnya kita mulai, Tuhan saya mau percaya sepenuhnya. Karena kalau kita bilang kita percaya, itu adalah satu hal yang omong kosong. Karena kita percaya tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Dibilang di sini orang yang demikian itu, kita itu jangan sampai nanti bilang Tuhan jangan, engkau tidak akan menerima. Kalau orang yang mendua hati itu tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Bukannya kalian tidak diselamatkan. Kalian itu pasti sudah selamat. Ini kan Yakobus. Yakobus ini ngomong urusan apa? Urusan kita hidup setiap hari nih. Di dalam kehidupan kita nih. Nah, jangan bingung kalau tadinya kayaknya mengalami kesembuhan tapi kok kayaknya enggak. Kok terus jadinya tambah parah dan sebagainya dan sebagainya. Keep believing. Keep believing. Tetap percaya. Karena detik kita percaya itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Itulah yang kita perkatakan terus saudara. Itulah yang kita pakai dan kita keluarkan dari mulut kita. Itu yang pertama. Kalau kalian ya setelah mengalami masalah, lalu kita percaya Tuhan menjadi solusinya. Dan kita mulai confess the word, betul ya? Terus kami percaya Tuhan. Kalian jangan pikir hanya terobosan yang akan kalian dapatkan. Kalian akan mengalami satu level iman yang baru. Benar. Yang tadinya ya, wah saya pikir tadi gak bisa loh kayak gini, ternyata saya bisa lewatin. Nih ya, saya mau katakan iman itu comes only by faith. In faith. Kalau dibilang tadi, mintalah apa tadi mintanya? Hikmat ya. Mintalah hikmat dalam iman. Jadi saya mau katakan, hikmat dari Tuhan itu bersamaan berada di sisi iman. Sekali lagi saya katakan, kalian mungkin supaya nggak dengar, mungkin kalian masih mungkin lagi ngecek email, lagi ngecek Instagram, sosmed. Saya mau kalian stop di sini. Saya mau katakan, wisdom, hikmat Tuhan itu bersamaan berdampingan dengan iman. Saya mau katakan tidak mungkin hikmat Tuhan berseberangan dengan iman. Amin ya. Karena hikmat itu dia pasti berpihak dengan iman. Hikmat daripada Tuhan itu keluar itu bersamaan dengan iman. Apa iman kalian? Kalau kalian pikir kalian perlu melakukan sesuatu untuk menolong ya, untuk menolong keadaan kalian saat ini, bukan Tuhan yang menolong, tapi kita mencoba untuk oh ya siapa tahu Tuhan menolong. Siapa tahu, jangan sampai seperti judulnya saya khotbah saya hari ini. Just in case faith. Ya saya mesti melakukan ini. Just in case saya terkena. Gak ada salahnya dengan terkenanya. Karena kenapa? It has nothing. Gak punya kuasa lagi tuh semua penyakit itu. Tapi just in case-nya itu loh. Kayaknya tuh kita tuh menganggap Tuhan itu just in case nih. Tuhan tuh gak sanggup. Just in case Tuhan tidak sanggup menolong saya. Just in case Tuhan lupa sama saya. Just in case pekerjaan Tuhan tidak sempurna dan tidak selesai. Wow. Jadi saya mau katakan bahwa hikmat itu ya itu bersamaan dengan faith. Gak mungkin bertentangan. Kalau kalian dipikir untuk, oh saya mempunyai iman, kalau orang tua saya pasti mengalami kesembuhan. Then what you believe, hikmatnya apa? Oh ya, kalau misalnya emang harus melakukan sesuatu, kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang Tuhan memang pimpin untuk lakukan, lakukanlah. Tapi tidak mungkin bertentangan dengan apa yang kalian percaya. Jangan terus, oh iya saya melakukan ini karena saya harus lakukan ini gitu. Tapi terus
kita lihat-lihat lagi, kita telaah, apa yang kita perbuat itu tidak sama sekali datang dari iman tersebut. Itu harus bersamaan saudara, ngerti ya? Kalau tadi saya bilang ya, kalau kita ingat bahwa Tuhan tidak akan, He will supply all of your needs. Dia akan memberikan semua yang kalian perlukan. Kalau kita percaya itu, then we start believing and we start speaking. Karena kenapa kata firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 13. Bahasa Indonesianya ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. NKJV, and since we have the same spirit of faith. Faith itu punya spirit. According to what is written, I believed and therefore I spoke. I believe and therefore I spoke. Kita percaya, maka saya berkata-kata. Kita percaya, maka saya berkata-kata. Kita percaya, maka saya akan berkata-kata. Waktu saatnya tepat, kita mulai dengan satu keberanian. Melakukan sesuatu hal berdasarkan apa yang kita percaya dan apa yang kita katakan. Tapi kita akan menjadi orang yang sangat gila dan halu kalau kita percaya tetapi kita berkata-kata sesuatu hal yang lain. Nah kalau saya katakan ini, firman Tuhan ini kan firman Tuhan yang ngomong. Kalian jangan offended, jangan merasa terluka dengan saya dengan firman ini gitu loh. Ini Tuhan adalah hari ini saya percaya satu maturing proses, satu tempat di mana kalian menjadi dewasa, kalian akan di pruning ya. Supaya kenapa? Di pruning itu apa ya? Dikikis ya. Di apa sih bahasa Indonesia ya? Di pruning itu supaya kenapa? Supaya kita berbuah lebat. And don't be afraid. Jangan takut kalau kita itu dikikis, dipangkas. Nah, bahasanya dipangkas. Kalau kita namanya ya bagusan itu namanya, wah ada beberapa di dalam tumbuhan itu tanaman itu perlu ini dipotong. Ini dipotong. Kenapa? Supaya di sini ini lebih sehat, di bawah ini supaya lebih bangun. Supaya di sini, kenapa yang di sini? Karena nutupin sinar matahari. Di sini karena banyak debu sehingga tidak ada makanan yang bisa masuk ataupun bagaimana caranya. Nah, the pruning process itu saat ini. Nih, saat ini. Setiap kalian dengar firman Tuhan, jangan sedikit-sedikit kita baperan. Sedikit-sedikit dengar firman, wah sedikit-sedikit ngeliat firman itu yang pastornya rambutnya kayak gitu. Aduh kayaknya saya kurang damai gitu ya. Jadi jangan nggak mau dengerin. Ya it's your loss, it's your loss. Gitu loh. Cuma sayang. God has so much in store for you. Dia tuh punya begitu banyak untuk membukakan kalian. Jangan kita hanya melihat dari luarnya saja saudara. This is the time for us. Untuk kita percaya, kita mau belajar gitu ya. Kita mau belajar. Saya selalu berdoa Tuhan jadikan saya seorang yang mau Tuhan. Selalu setiap saat belajar dari siapapun itu. Ya, siapapun itu. Bahkan orang percaya pun, orang tidak percaya pun kita banyak belajar. Saya belajar banyak dari orang-orang di sekitar saya. Semuanya. Nih, saya mau katakan ya. Tuhan itu mau kita itu berbuah saudara. Amin ya. Tapi Tuhan tidak mau, tadi kan dibilang kita akan menjadi orang-orang yang sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengangkat problem-problem dalam kehidupan kita. That's for sure. Amin, katakan amin. Kalau kayak gini katakan amin, jangan cuma yang blessing, berkat aja amin. Tapi saat-saat saya ngomong yang kadang-kadang tuh, masa ya? Itu yang mesti diaminkan saudara. Kita lihat di pasal di Mazmur 23 ayat 4 dibilang, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Ya, dibilang di sini katanya apa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu. Sebab engkau besertaku, titik sampai di situ dulu. Dikatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman. When you walk in the valley, ya, kau jalan di dalam kekelaman. Tuhan bisa gak angkat kita dari kekelaman? Bisa. Tapi Tuhan tidak mengangkat kita dari kekelaman lembah itu. Dia bisa angkat kita saat ini supaya kita gak mengalami pandemi. Bisa. Emang gak bisa? Bisa lah. He is our God, He is God, Dia bisa lakukan apa saja. Tapi Tuhan itu anehnya, bukan aneh.
amazing, luar biasanya yang tidak bisa saya ngerti kadang-kadang, manusia itu tidak bisa ngerti, adalah dia tidak melepaskan kita dari masalah-masalah. Kenapa? Karena waktu dia bersama kita ada di lembah kekelaman, supaya kita tahu waktu kita mengalami lembah kekelaman, Tuhan punya kuasa atas lembah kekelaman. Amin. Tuhan itu adalah the God of our valley juga. Bukan cuma di atas aja, tapi dia juga di bawah. Kita buka ya, satu perikop, Matius 14. Ini waktu saat Tuhan Yesus, ini luar biasa banget loh saudara, ini perikop ini berkati saya banget. Kita baca dulu ya, perikop Matius 14 ayat 22 sampai 29. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, waktu itu Tuhan Yesus mengajar, banyak orang mendengarkan firman-Nya, lalu udah malam, lalu Tuhan suruh Yesus memerintahkan murid-muridnya, ayo naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, pergi ke seberang. Ya, I will see you on the other side. Aku akan ada di sana. Dibilang di situ kan? Dia bilang mendahuluinya ke seberang, mendahuluinya. Jadi lebih mendahului, tapi bukan berarti meninggalkan mereka kan? Ya. Dibilang sesudah itu segera memerintahkan. Jadi yang memerintahkan mereka naik ke perahu itu siapa ya? Yesus loh. Kita jangan menutup mata sebelah mata bahwa Yesus itu gak pernah. Ini ya gimana ya? Kok kayaknya kalau masalah-masalah kayak yang negatif, yes. Semua itu yang baik datang dari Tuhan. Masalahnya yang baik atau tidak baik itu sudah standar dunia saudara sekarang. Standarnya udah ngaco, error, korup. Ya, standar kita tuh nggak bisa kita pakai untuk standar Tuhan, nggak bisa saudara. Jadi Yesus yang memerintahkan loh murid-muridnya. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak bakalan ada angin ribut badai? Ya ada, tahu lah. Kalau nggak tahu berarti dia bukan Allah yang maha tahu. Dia tahu, dia kirim loh, memerintahkan loh. Murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya. Tapi dia itu bilang mendahuluinya sampai ke seberang, dia pasti ada di seberang. Dia sudah melihat kalian di seberang. Tuhan itu sudah melihat kalian sembuh. Tuhan itu sudah melihat kalian itu melalui masalah demi masalah. That's a good thing saudara. Ya. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saya mau katakan Tuhan itu waktu mengirim murid-muridnya, saya yakin dan percaya mata Tuhan Yesus tidak pernah lepas daripada murid-muridnya. Tidak akan pernah. Yes, he send you away mungkin. Saat ini kita mengalami masalah demi masalah. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah melepaskan tatapan dan pandangannya kepada kalian, kehidupan kalian. Kalau kita dibilang ayo fokus dong, fokus kepada Tuhan. Mata kita itu jelalatan saudara. Mata kita selalu jelalatan dan ke kiri dan ke kanan. Tapi di dalam ketidakfokusan kita, Tuhan Yesus matanya selalu terfokus kepada kita. Itu luar biasa. Jadi dia itu selalu melihat kepada kita. Jangan kalian pikir aduh Tuhan Tuhan tidak tahu penderitaan saya. No, Tuhan itu tahu penderitaan kita saudara. Bahkan dia sudah menderita sebelumnya jauh lebih parah. Dibilang katakan firman berkata bahwa penderitaan kita ini hanya sementara. And it's only temporary. Ini hanya sementara saudara. Kalau kita nonton pertandingan bola udah pasti menang. Kenapa kita mesti pusingin di tengah jalan waktu kita keserimpet jatuh gitu. Kenapa kita mesti pusingin? Kenapa kita mesti pusingin? Kayaknya kenapa diambil bolanya? Kayaknya kok kelihatannya nilai saya kok berkurang. Kurang nih, gue ketinggalan. No, kalian tahu kalian pasti menang. Di firman Tuhan katakan Roma 5 kita itu udah ada di mana sih? Di tanah kemenangan. Kenapa kita mesti takut? Nah kembali teruskan ya. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal, bukan angin sekal. Angin sakal. Cringy banget ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah sampai di situ saya mau bikin lebih dramatis lagi gitu ya. Ini perahu murid-muridnya udah berjalan beberapa mil. Beberapa mil itu
Kalau misalnya bisa dilihat mungkin beberapa jam. Jadi mereka itu setelah jalan nih gak lama lagi ada yang namanya angin sakal. Lu bisa imagine, kita bisa pikirkan dan bayangkan bahwa dia ini murid-muridnya berada di dalam angin sakal ini bukan cuma ya 2 menit. Ini seakan-akan kok Tuhan itu membiarkan murid-muridnya berada di dalam angin sakal ini sampai beberapa mil sampai jam 3 malam. Jam 3 malam, kalau kita tahu kan kalau jam 3 malam itu biasanya pada fourth watch itu waktu saat-saatnya memang paling gelap, betul ya? Justru dia tunggu, Yesus tunggu sampai saatnya paling gelap. Nih tapi keren banget ya. Saya mau katakan baca dulu kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air, berjalan di atas badai. Ya, sebenarnya saya mau tanya, Tuhan punya gak kuasa? Bisa gak dia stopin tuh angin sakal? Ya bisa. Ada kok ceritanya juga. Maksudnya but here di dalam perikop ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Tuhan tidak tidak menghardik angin sakal itu. Kenapa? Nih satu hal yang kalian harus benar-benar kita dapat hari ini adalah karena Yesus mau kita, murid-muridnya di dalam perahu dengan ketakutan, angin ribut, sakal, wah air ke kiri, ke kanan, banjir, basah semuanya. Aduh susah napas, gelap, ketakutan ya kan. Di sini teriak-teriak, si Petrus belum ribut, aduh kenapa ya, kita kenapa gitu tadi nih ya, kita kenapa mau gitu disuruh naik perahu. Ini gimana sih Tuhan, aduh gimana sih Rabi, apa segala macam. Ini chaotic banget loh saudara, chaotic loh, heboh loh. Kok bisa sih pandemi ini, kok bisa sih kena COVID, kok bisa sih kekurangan ini, saya di PHK, kok bisa sih saya kayaknya masalah ini, anak saya belum ini semuanya beruntun. Oke, ini kita dalam angle yang di sini dari murid-muridnya, Tuhan mau kita melihat bahwa di dalam semua angin ribut itu, dia berada di atas angin ribut. Dia bangkit di atas angin ribut. That he is overcome the storm. Dia mau kita melihat itu. Saudara ini percaya itu? Saudara bisa lihat itu? Itu luar biasa karena Tuhan mau kita melihat. Tuhan pasti gak kita lewatin badai itu? Pasti. Tapi kenapa Tuhan gak berhentiin aja si angin sakalnya sih? Biar beres aja. Udahlah kita tipis-tipis aja. Kalau kita faith tipis-tipis aja, no. Kalian misalnya make up boleh tipis-tipis saudara, cewek-cewek boleh tipis-tipis. Tapi kalau faith, lu harus medok. Either one or the other. You have no choice. Kita tuh sebenarnya udah gak ada choice. But to believe that God is good, dia akan bring us through. Jangan ributin tadi tuh ya, angin sakal lu tau gak? Gue jatuh, terus tangan gue kepleset. Lu tau gak ributin? Tangan gue nih sakit, terus ayah. Wah kalau Tuhan itu dia kalau masalah, dia itu waktu 40 hari dicobai di padang gurun. Kalian tahu gak even ada tuh penjelasan mengenai dia dicobai itu ya. Kalian cek, kagak ada. Gak ribut gitu, aduh kasihan loh saya. Tahu gak gue lagi lapar. Lu tahu gak laparnya setengah mati. Tuhan udah gitu si iblis datang pula. Kalau bisa gitu. Temptation. Kita selalu merasa diri kita yang paling parah hidupnya. Kita yang paling dikasihani. Tuhan gak kasih kesempatan. Oke, happening, fine. Pandemi, fine. COVID, fine. Apapun itu, varian apapun itu, fine. Dan saya tidak akan memberikan kesempatan untuk iblis semua masalah-masalah ini membuat kita tuh hanya bergumul di situ saudara. Tapi Tuhan katakan dia tuh cuma dalam satu hal, dia bilang sekejap saja, dia bilang apa? Udah beres. Dia mau kita melihat, dia kuasanya ada di atas the storm. Kayak ibaratnya gini loh, ini disisit. Ini nih yang lu punya nih iblis. Semua nih ya pontang panting semua. Ini semua yang kau kerjakan. Tuhan bilang gua di atas. I'm above all the things. I'm above all of your problems and the storms. Terus udah gitu kira-kira jam 3 malam saat kita paling gelap.
Yesus datang tepat pada waktunya kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang orang-orang percaya tidak percaya kalau itu adalah waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus datang. Karena kenapa? Kita punya standar kita. Kita punya waktunya waktu kita. Kalau saya bilang sekarang, sekarang dong Tuhan. Ya kan? Kayak anak bayi gitu. Nangis. Dia mau pokoknya saat ini juga dikasih makan. But we are not anymore anak-anak kecil. Kita ini adalah anak-anak yang sudah dewasa. Amin. Semakin hari semakin besar. Gak mungkin anak saya misalnya gitu, Joel gitu ya. Yang umurnya sudah 17 tahun terus gitu dia nangis-nangis gitu, dia lapar. Gak mungkin saya diam, saya pasti diemin. Gak mungkin dong, gak lucu lagi gitu loh. Kalau anak yang 2 bulan gitu ya, anaknya Edria gitu ya, lucu ya, nangis-nangis gitu lapar. It's so cute. Nangisnya tuh kita tahu gitu, oh gak apa-apa kita terima. Tapi kalau anak yang udah besar masih nangis-nangis terus. Kata Tuhan get the grip gitu. Come on, maksudnya hayo dah, sadarlah gitu. Jangan lagi kita hidup seperti itu gitu. Karena orang hidup mendua itu tidak mendapatkan apa-apa. Dibilang gini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air terkejut dan berseru, itu hantu. Itu hantu bukan Tuhan, terbalik. Ya kan? Selalu kalau kita itu takut itu selalu kita tidak bisa berpikiran benar. Selalu terbalik. Bukan hantu, bukan Tuhan hantu, terbalik-balik. Hidup kalian berasa gak keterbalik-balik sekarang? Semuanya dibalik. Kalau udah mulai merasa terbalik-balik mungkin itu saatnya kita, oh jangan lagi kita ketakutan. Nah, dia itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ya itu sangat manusiawi, betul. Tapi segera Yesus, dan itu memang salah satu respon di mana kita melihat, waktu kita melihat Tuhan ada di atas segala masalah kita seringkali tidak percaya, amin. Seringkali, aminnya ya oke lah, mau amin apa gak amin. Tapi aminnya itu maksudnya kita sering nih, gak percaya nih gitu. Dan lalu Petrus berseru dan menjawab, ini terakhir ya saya tutup ini ya. Itu luar biasa. Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, Petrus ini dalam keadaan masih kurang percaya. Betul gak? Yalah, dia bilang, kalau engkau itu, if it's you Lord, ya kan, make me come to you. Betul? If it is you, Jadi dia bukan merasakan itu Tuhan, kalau itu lo. Dia dalam keadaan masih gak percaya loh. Banyak daripada kita, Tuhan sudah menyatakan, sudah bangkit, sudah melakukan perkara-perkara ajaib. You name it. Masalah itu mujizat tuh tiap hari kita alamin satu persatu. Saya yakin dan percaya. Tapi kita masih gak percaya kan? Tapi Tuhan tetap bilang apa? Come, datang. Enggak dia bilang, lu beresin iman lu dulu ya. Enggak, lu gak percaya? Come, datanglah. Luar biasa, Tuhan itu tadi itu lebih mudah. Kadang-kadang itu kita itu hidup dalam ketakutan. Kita terbiasa apa yang dunia ini saat ini katakan itu sudah dijadikan standar normal. Ya, kalau lu normal sebagai manusia, lu jaga-jaga semuanya, lu beli semua obat, lu stok semuanya. Nah, saya katakan kalau orang ada yang stok bisa ada yang enggak, ada yang bisa stok, ada yang enggak. Kenapa? Pertama, enggak semua orang punya duit. Sebanyak itu maksudnya. Kalau lu mau stok dong, semua dong. Kita stokin, oksigen kita stok, betul? Stoklah semua antibiotik. Enggak ada salahnya loh, saya ngomong ini jangan tersinggung lagi yang pada nyetok, please. Loh. Tapi saya mau katakan enggak semua orang nih have a privilege and luxury, punya kemewahan untuk bisa lakukan itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan seperti itu? Apakah mereka tertinggal? Ntar kalau ada masalah nggak bisa tertolong? No, justru saat itu kita itu kebanyakan apa majority semua orang beli. Indonesia kan demen banget gitu. Di Indonesia nih saya nggak ngerti ada satu kebiasaan. Kalau misalnya seperti ini nih, mungkin dia bisa menyembuhkan. Itu semua langsung habis dibeli, ya. Tapi padahal kalau untuk faith, believing in Christ, percaya. Saya ngomong khusus untuk orang percaya ya. Maksudnya orang percaya itu bukan hanya orang-orang yang dengan Kristen. Tapi orang yang dalam hatinya sebenarnya udah percaya. Percaya kepada pertolongan Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang gak percaya, oh dibilang
dengan iman kamu justru bisa nih mengalami ini. Overcome the world. Bisa nih dengan iman kamu bisa mengalahkan dunia. Itu kita jarang tuh. Tapi kalau dibilang ini kemungkinan, BPOM aja belum keluarin izin. Habis sudah. Saya cuma mempertanyakan aja. Apakah kita dengan akal sehat? Coba deh, kita coba. Jangan merasa tertuduh tapi kita pikir. Gue dengan akal sehat atau sebenarnya saya ini udah agak kurang sehat? Secara jiwa. Kita kan semua mau jalani apapun dengan pemikiran yang lebih logis gitu loh teman-teman. Ini semua orang udah gak ada yang logis, gak nonsens lah. Tapi menurut saya inilah salah satunya firman Tuhan yang menjadikan kita itu justru common sense, insanity itu. Mental kita itu, kesehatan mental kita itu kembali itu pada saat kita menerima firman Tuhan. Amin. Saya berharap firman hari ini bisa memberikan kekuatan. Saya berharap kita semua, karena saya membaca firman ini aja merasa, wow terima kasih Tuhan. Dikuatkan, diberikan kehidupan di dalam saya tuh ada kayak satu kehidupan, the living words. Ya, firman yang hidup itu membangkitkan tubuh saya, yang membangkitkan Tuhan itu membangkitkan everything within my body. Saya berdoa yang mendengarkan saat ini pun kalian mendengarkan firman ini, saya mau semuanya mengalami kesehatan. Bahkan gak perlu ada yang tumpangin tangan, gak perlu ada yang mendoakan. Kalian waktu mendengar, detik mendengar, you are healed. Gak perlu lagi. You don't have to go to church. Kalian gak perlu pergi ke gereja ya. Karena kenapa? Karena gereja yang datang kepada kalian. Ya, saya bukan bilang nanti kalau misalnya udah dibuka gak usah datang ke gereja lagi ya, bukan. Wah, pada saat kita memprioritaskan ya, waktu ini kita dengarkan gereja itu datang. Jesus himself datang. Tuhan Yesus itu datang ke dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita terima, kita persiapkan tubuh Kristus, perjamuan kudus. Saya percaya ini bukan suatu hal yang hanya basa-basi. Ya. Dan ini bukan simbol. Ini bukannya tanda. Tapi ini real. It's more real, ini lebih nyata dari obat. Amin loh. Ini lebih nyata dari vitamin. Lebih nyata dari kedokteran. Maaf saja untuk ke dokter-dokter. Saya ini lebih nyata dari semua solusi medis. Amin. Mari kita terima saat ini tubuh Kristus. Kalau kalian di rumah ya, jangan dilewatkan ya. Jangan Holy Communion ya udah. Tapi kalau kalian belum lakukan, saya mau tantang. Why not saat ini kalian coba. Ya, kalian coba. Do something different. Lakukan sesuatu yang berbeda. Kalau kalian tidak pernah melakukan perjamuan kudus, ini saatnya kalian lakukan. This is a time for you, for your miracle, untuk mujizat kalian terima. Ya. Nah, saat ini waktu kita angkat, kalau kalian di rumah nih, gak ada, pastor kagak ada elemennya, gak apa-apa. Kalian bisa pakai roti, bisa nanti pakai air putih pun untuk darah, it's okay. Ya. Yang penting saat ini kita melihat tubuh Kristus, sesuatu hal yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan Yesus, yang dipecah-pecahkan buat kami semua. Terima kasih Yesus, tubuh-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah dikorbankan untuk memberikan kesembuhan. By your stripes we are healed. Dengan bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Terima kasih kami sudah sembuh. Segala gejala-gejala penyakit kami sembuh total. Kami katakan bahkan stop semua gejala-gejala tidak punya kuasa lagi di dalam kehidupan kami. Kami diluputkan dari segala sakit penyakit. Apapun virus, apapun yang ada saat ini, kami bisa berkata hanya karena bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh. Kami menjadi sehat. Bahkan bukan hanya kami, isi keluarga kami Tuhan, seisi rumah kami Tuhan penuh dengan kesehatan. Bahkan orang-orang yang kami temui pun kami akan menularkan kesembuhan. Kami tidak menularkan virus tapi kami menularkan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar kabar baik jauh sebelumnya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa
dengan iman dan kami bukan hanya dengan iman, kami berbuat menjadi sempurna. Kami percaya iman kami menjadi sempurna. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Jesus. Mari saudara-saudara kita angkat darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan, darah perjanjian baru yang kekal. Yang melambangkan bahwa kami milik-Mu Tuhan. Kami melepaskan kepemilikan diri kami Tuhan. Saat ini kami bukan menjadi milik iblis, menjadi milik, sudah tidak lagi menjadi milik dosa. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Tapi waktu saat ini Engkau ambil alih Tuhan. Kami tahu Tuhan darah-Mu Tuhan tercurah buat kami. Kami semua tidak lagi hidup di bawah hukum. Tetapi kami tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tapi kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. Berkat-berkat-Mu tercurah. Kami tidak lagi takut, tidak lagi bingung. Kami tahu kami dibenarkan di dalam Kristus. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Ini tidak bisa di reverse. Ini tidak bisa di cancel. Kami selama-lamanya milik-Mu in Jesus name. Amen. Terima kasih. Cheers ya. Semua daripada kita adalah milik daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini teman-teman saudara, terima kasih yang sudah mendengarkan khotbah dari GBC. Saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau berdoa buat daripada kita yang saat ini mungkin sakit. Ataupun juga satu hal lagi untuk orang-orang yang belum pernah mengalami lahir baru. Di mana engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya ingin berdoa buat kalian, amin. Tuhan Yesus berdoa untuk setiap daripada anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, kesakitan Tuhan. Mungkin saat ini hopelessness, tidak punya harapan Tuhan Yesus. Ku berdoa Tuhan. Banyak mungkin saat ini yang mengalami kesulitan bahkan tidak bisa mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan perawatan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Saat ini Engkau tolong. Engkau jamah tubuh mereka. Engkau yang bekerja Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa daripada kesembuhan-Mu mengalir. In Jesus name, dimanapun mereka butuh, mereka minta tolong, teriak minta tolong Tuhan. You are there. Engkau bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengalami lahir baru. Mereka mungkin mencari jalan keluar dalam kehidupan mereka. Mungkin di dalam kekeotikan, kehancuran saat ini, kebingungan dan kepanikan yang terjadi di sekeliling mereka. Ketakutan yang mencekam Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian. Kalian perlu damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan mau memberikan damai sejahtera buat kalian yang tidak dikontrol oleh situasi dan keadaan. Saya ingin berdoa kalau kalian ingin menerima Tuhan Yesus. Percaya dalam hatimu dan dengan mulut engkau mengaku bahwa Tuhan itu Yesus Kristus. Dia sudah dibangkitkan oleh Tuhan Bapa kita untuk menebus dosa kalian. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya terima kasih hari ini mendengarkan kabar baik. Dan hari ini Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan hari ini saya tahu saya bukan hanya menerima Engkau sebagai juru selamat. Tetapi saya tahu Tuhan bukan hanya kehidupan kekal tapi kehidupan sorga di atas bumi terjadi buat saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan yang keotik ini justru saya mengalami damai sejahtera. Saya mengalami security, keamanan di dalam Engkau. Tidak takut menghadapi masa depan saya. Terima kasih Tuhan. Saya menerima Engkau dan lahir baru hari ini in Jesus name. Amen. Terima kasih. Nah, hari ini semuanya kita sudah selesai. Kita bisa angkat tangan kita. Saat ini kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya, jangan lupa kalian subscribe GBC Jakarta YouTube. Ya, ataupun IG-nya kalian subscribe dan kalian akan menerima kabar baik, kalian akan menerima mungkin updates. Jangan lupa dan juga beri post the notification-nya ya. Jangan lupa minggu depan ya. Tapi bukan hanya minggu depan, hari-hari biasa dengerin lagi. Amin. Kalian dengarkan ya. Nah, kita terima saat ini berkat daripada Tuhan. Semua daripada kalian, semua daripada kita yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah engkau diberkati dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kau tidak akan mengalami ketakutan dan kebimbangan. Engkau dan seisi rumahmu mengalami berkat
kesehatan, perlindungan. Semua rumahmu akan diluputkan dari segala sakit, penyakit, dan kecelakaan. Tidak ada penipuan, tidak ada yang jahat ada dalam kehidupan kalian. Justru kalian akan mengalami kesuksesan, damai sejahtera yang selalu bertahta dalam kehidupan kalian, dalam hati kalian. In Jesus name, amin, amin. Tuhan memberkati semuanya. Jangan lupa sampai ketemu minggu depan lagi. God bless you, bye.